Ikhwati fillah al-ahibba, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembacaan manaqib sirah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kali ini kita masuk pada salah seorang sahabat yang dia merupakan orang yang nomor 7 ya, yang masuk Islam, yang waktu itu tidak ada di muka bumi ini yang masuk Islam kecuali mereka, dan beliau adalah Utbah ibnu Ghazwan. Utbah bin Ghazwan radhiyallahu an. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Inna li Utbah bin Ghazwan minal Islami makanan." Sungguh Utbah bin Ghazwan ini memiliki kedudukan dalam agama kita ini. Dan kebiasaan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, beliau ketika malam hari berkeliling ya untuk melihat kondisi daripada kaumnya yang ada di Madinah, melihat kondisi daripada rakyatnya yang ada di Madinah. Dan setelah malam itu, setelah beliau ya berkeliling di kota Madinah, beliau beranjak untuk ke pembaringannya. Dan ketika hendak memejamkan matanya, datanglah surat ya, datanglah surat dari Busrah, dari Persia, yang menceritakan tentang bagaimana kondisi pasukan kaum muslimin yang mereka sedang menaklukkan, yakni Persia. Subhanallah. Maka ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat tersebut membuat Umar bin Khattab tidak bisa memejamkan matanya. Ya, bosnya disebutkan dalam surat tersebut pasukan kaum muslimin ya sulit untuk menaklukkan Basrah yang ada di Persia, dikarenakan ada satu kota yang bernama Al-Ubullah, kota Ubullah ini ya, yang memberikan bantuan kepada tentara-tentara Persia. Jadi ketika kaum muslimin hendak menaklukkan tentara Persia, dari kota Ubullah ini ya, yang merupakan sumber bala bantuan kepada Persia, baik dalam bentuk pasukan atau dalam bentuk persenjataan ya. Maka daripada itu ikhwati yang dimuliakan oleh Allah taala, fa'azama ala an yursila jaisan li fathil Ubullah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu an berpikir bagaimana untuk bisa menaklukkan daripada kota Ubullah ini, karena kota ini merupakan sumber bala bantuan kepada orang-orang Persia. Subhanallah. Ikhwati yang dimuliakan Allah taala, tentunya Umar bin Khattab ya mengalami kesulitan karena sebagian besar penduduk Madinah dari kalangan pemuda dan juga orang-orang dewasa yang masih sehat, mereka ya kebanyakan mereka sudah keluar meninggalkan Madinah untuk menyebarkan Islam. Mereka pergi di segala penjuru dunia untuk menyebarkan agama ini. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah ya. Dzalika li'anna subbanal muslim wa kuhulahum wa suyuhum qad kharaju yadribuna fi fijajil ardi ghuzatan fi sabilillah ya. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah taala, Umar bin Khattab mengalami kesulitan juga. Umar ingin menaklukkan Ubullah, sedangkan jumlah kaum muslimin yang ada di Madinah sudah sedikit ya. Maka beliau harus mencari seorang panglima. Dengan sedikitnya pasukan ya, dia harus menggantinya dengan panglima yang tidak sembarangan ya. Fanasarokina narijalihi baina yadayhi wa akhadha ya'jimu aidanahum wahidan ba'da akhar. Maka malam itu Umar berfikir ya, dan berdoa kepada Allah. Dan Umar disebut sebagai orang yang disebut sebagai memiliki mulham, orang yang diberikan ilham. Maka berkata Umar, wajadtuhu, na'am wajadtuhu, aku telah menemukan sosok pemimpin yang cocok dalam misi ini, misi untuk menaklukkan kota Ubullah dengan jumlah pasukan yang sedikit. Subhanallah. Summa madu ila firashihi wa huwa yaqul. Maka pergilah Umar ke tempat tidurnya dan dia mengatakan, sungguh orang yang akan menjadi pemimpin dalam misi besar ini, innahu mujahidun arafathu badrun wa uhudun wal khandaq wa akhwatuha. Sungguh dia adalah ya sahabat yang mengikuti perang Badar
perang Uhud, perang Khandaq. Kemuliaan orang-orang sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar. Kemuliaan orang-orang yang mereka mengikuti perang Uhud dan juga perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Wa sahidat lahul yamamah, dan tidak ada itu. Sahabat yang mulia ini, kata beliau, ikut andil dalam perang Yamamah, memerangi nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Ya. Fama nabalahu sayfun wala akhta'at lahu ramyatun. Seorang sahabat yang tidak pernah terkena daripada sabetan pedang, yang tidak pernah meleset daripada lemparan panahnya. Ya. Tsumma innahu hajarul hijratain. Tidak hanya itu, sahabat yang mulia ini yang akan ditunjuk sebagai panglima perang, ya, adalah sahabat yang mengikuti 2 hijrah. Hijrah ke Habasah dan hijrah ke Madinah. Wa kana sab'ati aslamu ala dhahril ardi. Dan tidak hanya itu, orang tersebut, kata beliau, adalah orang ke-7, ya, yang masuk Islam, yang pertama kali masuk Islam, yang waktu itu tidak ada di muka bumi ini orang yang memeluk Islam kecuali mereka, dan dia adalah orang ke-7. Dia adalah Utbah ibnu Ghazwan. Falamma asbahas subuhu, ketika pagi hari, qala ud'u li Utbah ibnu Ghazwan, maka Umar bin Khattab mengatakan, panggil Utbah bin Ghazwan. Wa aqadalahu royah, maka Umar bin Khattab memberikan baginya royah, panji, bahwasanya dia adalah pemimpin. Ala salasimi'ah wa bid'a asal rajulan, dengan membawa pasukan yang jumlahnya cuma 300, ya, 313 pasukan, 320 kurang daripada pasukan. Subhanallah, yang akan menaklukkan negeri besar, kota Ubullah, yang merupakan sumber, ya, bala bantuan kepada pasukan-pasukan Persia, yang menyebabkan tentara kaum muslimin sulit untuk menaklukkannya. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika, ya, pasukan kecil ini yang berjumlah cuma 300 ini hendak berangkat meninggalkan Madinah, dan kebiasaan Amirul Mukminin, Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau memberikan wejangan-wejangan, memberikan wasiat-wasiat kepada pemimpinnya, ya. Wa iyyaka an tunazi'aka nafsuka ila kibri yufsidu alaika akhirataka. Ya Utbah, dia berkata kepada Utbah, ya, hendaknya engkau jaga dirimu daripada kesombongan. Ya, ini nasihat Amirul Mukminin kepada panglimanya. Hati-hati engkau dengan segala bentuk kesombongan yang akan bisa membinasakanmu daripada negeri akhirat nanti kelak. Wa alam annaka sahibta Rasulullah. Ingatlah, engkau adalah sahabat Rasulullah, engkau pernah bersama Rasulullah, ya. Fa'azzakallahu bi ba'da dzallah, yang dengannya itu Allah taala muliakan dirimu. Engkau mulia karena engkau pernah bersahabat dengan Rasulullah, ya. Wa qawwaka bihi ba'da dhaf, yang dengannya itu Allah taala berikan engkau kekuatan. Hatta sirta amiron musallaton, sampai engkau sekarang menjadi seorang pemimpin. Wa qaidan muta'an, menjadi panglima yang ditaati oleh pasukannya. Taqulu fayusma, engkau berkata engkau akan didengar. Wa ta'muru fayuta, engkau memerintahkan, perintahmu akan dilaksanakan. Fayalaha min nikmatin idahiyya lam tubtir wa takhdaka wa tahwi bika ila jahannam. Sungguh nikmat ini, bersyukurlah dengan nikmat ini, nikmat dengan engkau menjadi sahabat Rasulullah, nikmat engkau sekarang diberikan amanah sebagai pemimpin. Maka hati-hatilah, jangan sampai ini semua membawamu kepada neraka jahannam. Subhanallah, ini wasiat Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Utbah bin Ghazwan di hari di mana diberangkatkan pasukan dengan misi besar ini. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diceritakan, ya, di antara salah satu pasukan menceritakan kondisi pasukan Utbah, ya, ketika dalam perjalanan menuju kota Al-Ubullah, ya. Walam yakun ma'ahum syai'un ya'kulunahu. Mereka dilanda kelaparan dengan sedikit perbekalan, ya, 300 kurang daripada 320 pasukan ini, dan bersamanya Utbah waktu itu, yaitu istrinya dan juga istri-istri para sahabat yang ikut dalam perang ini. Walam yakun ma'hum syai'un ya'kulunahu. Tidak ada yang mereka makan waktu itu, tidak ada yang bisa mereka makan. Falamma stadda alaihimul ju' qala Utbah li nafarin minhum. Ketika mereka dalam kondisi lapar yang bersangatan, berkata pemimpin mereka Utbah kepada pasukannya,
iltamisu lana fi hadhil ardi syai'an na'kuluhu. Carilah di negeri ini, di negeri asing, ya, di negeri Persia, sesuatu yang bisa kita makan. Faqamu yabahasu amma yasuddu jaw'ahum. Akhirnya pasukan ini mencari-cari, ya. Akhirnya mereka mendapatkan dalam tumpukan jerami-jerami ada kurma dan juga ada biji-bijian, ya, biji-bijian yang dalamnya berwarna putih, ya. Akhirnya mereka takut, hati-hati, ya, jangan makan biji-bijian ini, bisa jadi ini merupakan racun yang digunakan, ya, oleh musuh-musuh kita untuk meracuni tentara kita. Akhirnya mereka tidak memakan biji-bijian tersebut. Akhirnya mereka memakan kurma, ya, makan kurma. Dan seketika itu juga kuda di antara para sahabat lepas ikatannya sehingga memakan di antara biji-biji kecil-kecil tadi, ya. Ternyata mereka dapatkan, kita lihat kuda ini apa yang terjadi ketika kuda ini hampir mati gara-gara keracunan biji-bijian tadi, kita akan sembelih. Tapi kalau dia baik-baik saja berarti biji-bijian ini bisa dimakan untuk pasukan kita, untuk kawan-kawan kita sebanyak 300, ya. Ternyata didapatkan setelah kuda tersebut makan biji-bijian tersebut, kuda tersebut adalah sehat-sehat saja, ya. Akhirnya mereka memakan biji-biji tadi, biji-biji putih yang dibungkus, ya, dengan bungkus berwarna kecoklatan, ya. Subhanallah, setelah kejadian ini baru tahu mereka bahwasanya biji-biji itulah yang dinamakan sebagai beras. Itu disebut sebagai beras. Mereka tidak tahu bahwasanya yang dimakan mereka adalah beras. Ikhwahin menggunakan ta'ala. Ini pertama kali mereka memakan beras di negeri Persia. Subhanallah. Ikhwatin dimuliakan oleh Allah SWT. Sampainya mereka ke kota Ubullah. Kanatil Ubullah allati ittajaha ilaiha Utbah ibnu Ghazwan bijaisi as-saghir madinatan hasinatan qaimatan ala syati Dijlah. Bahwasanya kota Ubullah ini merupakan, ya, kota yang dikelilingi benteng yang kokoh. Di sampingnya, di sampingnya sungai Dijlah, sungai Dajlah, ya, sekarang sungai Dajlah. Wa kana al-fursu qad ittakhaduha mahazina li aslihatihim. Dan kota Ubullah ini memang digunakan oleh tentara Persia sebagai bala bantuan, ya, untuk membantu tentara Persia menghadapi kaum muslimin dalam bentuk persenjataan dan juga pasukan, ya. Dan juga tidak hanya itu, karena posisinya yang tinggi, ya, kota Ubullah ini digunakan sebagai pengintai, ya, pasukan-pasukan musuh. Kemudian ikhwatin wa ta'ala, akhirnya ada Utbah lin niswa rayatun rafa'aha ala wadir rimahi. Melihat sedikitnya pasukan ini, sementara lawannya adalah pasukan besar daripada Persia, maka Utbah ibnu Ghazwan, ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki taktik, ya, bahwasanya 300 pasukan ini berada di depan, kemudian di belakang, ya, meminta bantuan kepada para wanita untuk membuat, ya, untuk membuat kegadauan yang menimbulkan debu di langit, ya. Jadi ini strategi daripada Utbah, ya, agar mereka pasukan Persia menganggap bahwasanya yang datang ini pasukan berjumlah yang sangat besar. Di depan mereka 300, di belakang itu banyak pasukan berkuda sehingga menimbulkan debu di angkasa. Padahal itu adalah, ya, gawean daripada para wanita yang mengikuti perang. Jadi ditaburkan debu-debu, dibuat mereka kegaduhan. Akhirnya di belakang 300 daripada pasukan ini muncul debu di awan, di langit. Pasukan Persia ketika melihat strategi ini, ya, menyangka bahwasanya pasukan muslim berjumlah sangat besar sekali. 300 di depan orang sekitar 300, di belakang mereka pasukan-pasukan berkuda yang tidak nampak, yang nampak hanyalah debu-debu, menunjukkan banyaknya pasukan yang berada di belakang mereka. Subhanallah, ya. Summa dabba fi qulubihim du'ru, yang ini membuat gentar pasukan Persia. Wasaitar alaihim jaza'u, ya. Fatafiku yahmiluna ma khaffa
waznuhu wa ghala samanu. Akhirnya mereka pasukan Persia yang ada di Ubullah ini, mereka mengumpulkan barang-barang mereka, barang-barang berharga mereka, ya. Wa yatasabakuna ila rukubis sufun, dan mereka lari tunggang langgang untuk menuju ke kapal menyelamatkan diri mereka. Subhanallah, ya. Menghadapi pasukan yang sedikit 300. Maka mereka meninggalkan Ubullah. Meninggalkan Ubullah melalui sungai daripada sungai Dajlah. Akhirnya ikhwan Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada Utbah, ya, tanpa peperangan. Mereka meninggalkan benteng-benteng Ubullah. Fadakhala Utbah al-Ubullah duna an yafkida akhadan min rijali. Masuklah Utbah bin Ghazwan ini ke kota Ubullah tanpa peperangan, tanpa membuat cedera satu pun di antara pasukannya. Summa fataha ma haulaha minal mudun wal qura. Ketika ditaklukkan benteng Ubullah, maka mudahlah Utbah ini untuk menaklukkan negeri-negeri di sekitarnya, kota-kota di sekitarnya. Ya, sejak saat itu mulailah pasukan kaum muslimin bisa menaklukkan, ya, bisa memberikan jalan kepada pasukan inti yang melawan Persia. Wa ghanimah min dzalika ghanaim ghazzat 'alal hasri, dan tidak hanya itu, pasukan kaum muslimin mendapatkan ghanimah yang banyak sekali, ya. Wa faqat kulla takdirin hatta inna akhadha rijali ada ilal Madinah fasalahun nas, sampai-sampai di antara pasukan kaum muslimin yang mereka berhasil menaklukkan kota Ubullah dan kota-kota di sebelahnya itu pergi ke Madinah, ditanya oleh penduduk Madinah, ya, kaifal muslimuna fil Ubullah, bagaimana kondisi kaum muslimin yang ada di Ubullah? Mereka membayangkan kaum muslimin akan mendapatkan, ya, kekalahan-kekalahan karena sedikitnya jumlah mereka. Faqal, mereka mengatakan, amma yatasaalun, apa yang kalian bicarakan, ya? Wallahi laqad taraktuhum wa hum yaktaluna adh-dhahaba wal fidda iktiyalan. Sungguh sekarang kaum muslimin yang ada di Ubullah, mereka menimbang emas dan perak hasil ghanimah, ya. Fa akhadhan nasu yasudduna ilal Ubullah ar-rihal, maka kaum muslimin yang ada di Madinah, mereka berbondong-bondong untuk menuju Ubullah untuk mengambil bagian mereka. Subhanallah. Ikhwati yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya. Inda dzalika ra'a Utbah ibnu Ghazwan anna iqamata junudi fil mudunil maftuha saufa tu'awwiduhum ala linil aish. Utbah ibnu Ghazwan, ya, berpendapat kalau dibiarkan pasukan ini, kaum muslimin, ya, sahabat-sahabat Rasulullah menetap di negeri-negeri penaklukan dengan kondisi, ya, yang mereka mendapatkan banyak harta, dengan kondisi harta yang banyak, ya, ini akan bahaya ketika dibiasakan. Mereka akan biasa hidup mewah, ya. Wa tukhallikuhum bi akhlaqi ahli tilkal balad, dan tidak hanya itu, mereka bisa jadi akan mengikuti gaya-gaya penduduk negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya. Min aidati azaim ala musawalatil qital, yang itu menyebabkan mereka akan malas untuk menyebarkan Islam, berjihad, ya. Fakataba ila Umar bin Khattab yasta'dinuhu fi bina'il Busra, maka Utbah bin Ghazwan minta mengirim surat kepada Umar bin Khattab untuk membangun Busra, ya, untuk membangun kota Basra. Wa wasafa lahul makan alladhi ikhtarahu laha, dan juga Utbah ini membuat side plan, ya, bagaimana kota Basra yang akan dibangun, dan Umar menyetujuinya, ya. Dan pertama kali yang dibangun oleh Utbah di kota Basra adalah masjid, ya, masjid ini pertama kali yang dibangun. Wa bil masjidi intasarahu ashabuhu ala a'daillah, dengan masjid ini Allah Ta'ala menangkan mereka, ya, daripada musuh-musuh Allah. Summa tasabaqal jundu ala iqta'il ardi wa bina'il buyuti, dan tidak hanya itu, ya, tentara kaum muslimin mulailah mereka mengkapling-kapling tanah-tanah, ya, untuk mendirikan rumah-rumah. Lakinna Utbah, akan tapi Utbah lam yabni li nafsihi baitan. Utbah sebagai pasukan, sebagai pemimpin komando pasukan, tidak membangun satupun rumah, ya. Wa inna ma dhalla yaskunu khaymatan minal aksiyah, akan tapi Utbah tetap tinggal di kemah, ya, tetap tinggal di kemah sementara pasukannya sibuk. Mereka mendirikan rumah-rumah, Utbah tinggal di kemah yang terbuat daripada kain. Dzalika li'annahu kana qad asarra fi nafsi amron, ya. Kenapa Utbah melakukan hal ini, ikhwah?
Ini sebagai pelajaran bagi pasukannya bahwasanya dia di negeri ini, dia di dunia ini adalah sementara, ya. Rumah-rumah mereka yang bangun, ya, itu mereka akan tinggalkan. Falaqad ra'a Utbah anna dunya akbarat 'alal muslimina fil Basra iqbalan yudhilal mar'a an nafsihi. Dan sungguh Utbah melihat dunia ini kalau dituruti, diikuti, ini akan mencegah, ya, daripada keinginan untuk segera menjemput negeri akhirat. Wa anna rijalahu alladhina kanu mundu qalilin la ya'rifuna ta'aman atyaba minal aruz al-masluki. Sungguh, ya, mereka teringat bagaimana pertama kali mereka memakan aruz, memakan beras, memakan nasi, ya, yang sebelumnya tidak pernah mereka memakan nasi. Utbah mengkhawatirkan kondisi kaum muslimin, kondisi para sahabat ketika dibentangkan dunia, ya, mereka akan melupakan akhirat. Fa khasya ala dini min dunyahu. Utbah takut akan agamanya daripada akan dunianya. Wa asfaqa alal ajilata minal ajila. Ya, takut Allah Ta'ala akan berikan segala balasannya di dunia, tidak nanti di akhirat. Ya, takut Allah Ta'ala akan bentangkan dunia yang ini merupakan balasan apa-apa yang dia sudah lakukan di dunia ini. Allah Ta'ala balas di dunia dan mereka tidak mendapatkan bagiannya di akhirat. Fajaman nasu fi masjidil Kufa. Kemudian Utbah mengumpulkan manusia di masjid Kufa dan berkhutbah di hadapan mereka. Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna dunya qad adanat bil inqido. Sungguh dunia ini, ya, sungguh dunia ini yang kita berada di dalamnya sudah akan mengatakan selamat tinggal kepada kalian. Wa antum muntakiluna anha ila darin la zawala fiha. Dan kalian akan berpindah kepada negeri yang tidak akan pernah usai, yakni negeri akhirat. Fantakil ilaiha bi khairi a'malikum. Maka hendaknya kalian pergi, pindah dari negeri ini ke negeri akhirat dengan membawa amalan-amalan kalian yang terbaik, ya. Ingatlah negeri akhirat maksudnya. Bawalah amalan terbaik kalian. Walaqad ra'aituni sabi'a sab'atin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh aku ini termasuk orang ketujuh yang masuk Islam yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Utbah, "Wa ma lana ta'amun ghairu waraqis syajar." Dan kami waktu itu tidak ada makanan kecuali saya dengan Rasulullah memakan daun-daun, memakan kulit-kulit daripada kurma. Subhanallah. Ketika Rasulullah diembargo, ya, ketika Bani Muttalib dan Bani Hashim oleh kaum kafir Quraisy, mereka diboikot selama 3 tahun. Tidak ada perdagangan antara mereka, tidak ada transaksi antara mereka, tidak ada muamalah kaum kafir Quraisy dengan Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Akhirnya mereka selama 3 tahun ikhwah memakan, ya, daun-daunan, memakan kulit-kulit daripada kulit pohon kurma. Fala haula wala quwata illa billah. Ini yang diceritakan Utbah kepada pasukannya. Walaqadil taqattu burdatan. Dan aku masih ingat kata Utbah, ya, data yaumin, waktu itu di musim yang dingin aku memiliki sehelai pakaian. Fasaqaqtuha baini wa baina Sa'ad ibn Abi Waqqas. Karena sedikitnya pakaian yang kami miliki, maka sehelai daripada pakaian untuk menutupi, untuk menahan daripada dingin ini, aku bagi menjadi 2, untuk diriku dan untuk Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya. Subhanallah. Ikhwatin mulakan wa ta'ala. Inilah Utbah ibnu Ghazwan. Fa idza nahnu al-yauma lam yabqa minna wahidun illa wa huwa amirun ala muslim minal amsar. Sedangkan kondisi kami sekarang, kata Utbah, kondisi para sahabat-sahabat Rasulullah, tidaklah kami, ya, di kota-kota kecuali kami menjadi pemimpin, ya. Ini kondisi kami sekarang. Dulu kami bagaimana susahnya kami mencari makan, susah bagaimana kondisi kami, sedikitnya pakaian bersama Rasulullah. Sedangkan kami Allah Ta'ala berikan kenikmatan sekarang berupa penaklukan negeri-negeri. Kami menjadi orang-orang yang memiliki harta, ya. Wa inni a'udzubillahi an akuna adiman inda nafsi sahiran inda Allah. Dan aku berlindung kepada Allah menjadi orang besar, ya, diriku menjadi orang besar, akan tapi di sisi Allah aku adalah orang yang kecil. Tsumma stakhlafa alaihim rajulan minhum. Kemudian Utbah menunjuk satu di antara pasukannya untuk menggantikannya.
wa wadda'ahum wa madha ilal Madinah. Kemudian dia pergi meninggalkan kota Basrah dan pergi kembali ke Madinah. Subhanallah. Falamma qadima alal Faruq ista'fahu minal wilayah falam yu'fihi. Ketika bertemu dengan Al-Faruq, Amirul Mukminin, Utbah minta izin untuk mengundurkan diri dari jabatannya, untuk tidak menjadi pemimpin, Fa'alaha alaihi fa'asarra alaihi khalifah. Maka khalifah enggan, Khalifah tidak kabulkan keinginannya untuk resign. Jadi pemimpin. Orang sekarang heboh, berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Para sahabat berlomba-lomba untuk resign jadi pemimpin. Kalau bukan karena ini merupakan perintah khalifah, tentu mereka tidak mau jadi pemimpin. Akhirnya ikhwah yang dimuliakan ta'ala, karena kepatuhan kepada khalifah pemimpin, Utbah kembali ke negeri Basrah untuk menjadi gubernur di sana. Dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma la turaddani ilaiha, Allahumma la turaddani ilaiha, ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku ke negeri tersebut. Ya Allah, jangan engkau kembalikan aku ke negeri tersebut. Ini doa sahabat Rasulullah, orang ketujuh yang masuk Islam. Subhanallah, Allah Ta'ala ijabah doanya. Di tengah perjalanan Allah Ta'ala wafatkan Utbah ibnu Ghazwan radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ikhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah di antara kisah para sahabat Rasulullah. Kisah bagaimana kegigihannya untuk menyebarkan Islam. Kisah bagaimana takutnya mereka tertipu oleh dunia yang fana ini, Kisah bagaimana mereka tidak butuh dengan jabatan. Kisah larinya mereka berusaha untuk keluar daripada jabatan-jabatan dunia. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik agar kita bisa mengikuti jejak langkah mereka. Semoga Allah Ta'ala berikan kita istiqomah untuk bisa menyelesaikan kisah-kisah, mendengar kisah-kisah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.